Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Saya Bestari Citra Resmi dari SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Saya Kioto dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Salam kompak kelompok Mawar. Saya FX Heri Mardiono dari SDN 09 Miring. Saya Indriasri Nisita dari SMP Negeri 1 Karangpanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar dengan anggota Kioto, FX Heri, Indriasti, dan Bestari akan mempresentasikan tugas 1.1.A.5 tentang kerangka pembelajaran berdasarkan pemikiran KHD dan kerangka filosofis Merdeka Belajar. Desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Hal-hal positif yang telah dipelajari dari pemikiran KHD yang berkaitan dengan budaya lokal daerah adalah asah atau mendidik. Mendidik tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tapi bisa membentuk anak menjadi berkarakter. Asih atau mencintai. Artinya antara guru dan anak didik harus ada rasa sayang menyayangi. Dan asuh atau membina. Dalam hal ini, membimbing anak ke arah yang lebih baik dan memberi suri tauladan kepada anak dalam hal kebaikan. Hal positif yang dipelajari dari KHD yang akan diterapkan di kelas adalah belajar dengan metode bermain. Sebagai contoh, menjelaskan pelajaran dengan bernyanyi. Jadi bernyanyi ini digunakan sebagai media untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak supaya lebih menarik dan anak-anak antusias mengikutinya. Contoh yang lain adalah kata bersajak dan kata berkait. Ini bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu ada juga berbisik asik. Berbisik asik ini pembelajaran dengan sistem kelompok di mana anak-anak akan menyampaikan jawaban kepada rekannya sesama kelompok dengan cara berbisik. Nah, nanti anggota kelompok yang terakhir itu harus menyampaikan apakah hasilnya. Jadi, hasil dari berbisik itu apakah lengkap atau tidak diterima oleh siswa anggota yang terakhir. Lalu ada juga tebak-tebakan matematika. Nah, tebak-tebakan matematika ini misalnya kita menggunakan rumus yang nantinya akan digunakan untuk menebak misalnya usia seseorang. Desain kerangka filosofis Merdeka Belajar yang kami pilih adalah gotong royong. Nah, tujuannya adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dipilih adalah gotong royong. Kompetensi pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Indikator ketercapaiannya adalah yang pertama, peserta didik berkolaborasi dengan seluruh anggota keluarga, warga sekolah, dan warga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tentram, dan damai. Yang kedua, peserta didik meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik menumbuh kembangkan rasa saling berbagi kepada yang membutuhkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Yang pertama, peserta didik diberikan kesempatan untuk berkolaborasi, meningkatkan kemampuan bergotong royong pada berbagai kegiatan yang bersifat positif di kelas dan di sekolah. Kemudian, menciptakan suatu kondisi dan situasi di mana dapat menumbuhkan rasa empati pada anak. Dan
Peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk membudayakan dan menumbuhkan sikap berbagi. Sebagai contoh, ada tampilan di layar bahwa berbagi takjil ke masyarakat dilakukan oleh siswa SMP Muhammadiyah Darul Arkom untuk memupuk jiwa peduli sosial. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong? Yang pertama, alasannya adalah profil pelajar Pancasila gotong royong sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran yang bermuatan lokal. Profil ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia, selain itu juga dapat mewujudkan sikap toleransi dalam keberagaman. Yang kedua, dengan menerapkan profil pelajar Pancasila gotong royong, diharapkan dapat menciptakan siswa memiliki karakter untuk menunjang ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga, gotong royong akan memperkokoh persatuan dan kesatuan yang akan meningkatkan stabilitas nasional. Bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih yaitu gotong royong? Pertama, memberikan contoh kepada peserta didik untuk menghormati dan menghargai semua orang. Kemudian, pembiasaan kepada peserta didik untuk bersikap sopan dan optimis dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk sering mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Berikutnya adalah pembiasaan kepada peserta didik untuk mendengarkan dengan seksama apabila ada orang lain sedang berbicara. Dan yang terakhir, mendorong anak untuk terlibat secara langsung bahwa untuk meraih sesuatu tidak semata-mata diraih sendiri, tetapi juga harus berkolaborasi dengan orang lain. Siapakah para pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka? Yang pertama adalah kepala sekolah, yaitu sebagai pengambil kebijakan. Yang kedua, komite sekolah atau perwakilan dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah guru sebagai motor penggerak penanaman karakter gotong royong. Dan juga orang tua atau wali murid yang mendorong dalam proses penanaman karakter gotong royong. Jadi, dari semua pihak merupakan sebuah support system yang akan membentuk profil pelajar Pancasila akan tercapai. Budaya lokal yang mencerminkan gotong royong adalah rewangan, yaitu kegiatan saling membantu yang dilakukan oleh saudara dan tetangga untuk mempersiapkan suatu acara atau hajatan seperti pernikahan, tasyakuran, jelang Ramadan, atau hari besar lainnya. Identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas. Yang pertama adalah profesionalisme guru dalam mendidik dan mengajar siswa untuk memiliki kecakapan hidup. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar. Yang ketiga, kompetensi siswa yang dapat mendukung ketercapaian tujuan. Dan yang keempat, lingkungan sekitar sekolah yang mendukung. Tantangan dalam menjalankan Merdeka Belajar. Yang pertama adalah memudarnya budaya lokal. Sebagai contoh, tradisi sinoman. Sinoman itu kalau di masyarakat kami adalah bentuk rewangan. Nah, mulai sekarang tradisi sinoman ini berkurang dan digantikan oleh adanya sistem catering. Kemudian adanya sikap individualis yang didukung dengan adanya teknologi seperti halnya HP. Anak-anak cenderung bermain HP dan kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Berikutnya juga kesibukan orang tua dan anak. Kesibukan orang tua dalam bekerja dan juga kesibukan anak-anak dalam hal sekolah kadang menimbulkan kurangnya gotong royong antar tetangga dan masyarakat. Dan yang terakhir adanya pandemi COVID-19 yang membatasi banyak orang untuk beraktivitas secara bersama-sama. Nah, apa solusinya? Solusi yang kami sampaikan yang pertama adalah sekolah dapat membuat program siswa terjun ke masyarakat. Contohnya adalah melakukan baksos. Yang kedua, melakukan program Ortu Sahabat Guru.
Contoh realnya adalah parenting dan membentuk support system dalam menjalankan gotong royong. 3. Menggalang kepedulian, yaitu berbagi dengan sesama dan juga melakukan prokes. Prokes ini salah satu bentuk kepedulian. Dengan menjaga prokes, maka kita akan saling melindungi dengan sesama. Berikutnya adalah peran lingkungan masyarakat untuk menggerakkan kegiatan anak-anak dan kepemudaan. Sebagai contoh, dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI, masyarakat bisa menggelar adanya games atau permainan atau lomba-lomba yang melibatkan anak-anak supaya ada kegiatan interaksi antar masyarakat dan juga melibatkan kepemudaan. Kalau di desa biasanya kita sebut Karang Taruna. Dan jika di kelas kita bisa melatih siswa berkolaborasi dalam belajar melalui penugasan kelompok di samping penugasan individu agar anak-anak bisa saling bekerja sama dengan teman sesamanya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.